Selamat Salam, pagi, selamat pagi Abuna. Selamat pagi, Abuna. selamat pagi Bulani, Pagi Pak semua. Lembang, Pak Mardani, Bu Salam Sekar, Inama, Halo Haleluya. Bulani, Inang, Bulani, Pak Bu Lembang, Sekar, Tampu. Kak Musa. Iya, Salam, selamat pagi, Le. Selamat pagi, Abuna. Salam, selamat Le. pagi Pak. Bapak Ibu Ya, semuanya. Ito Nancy Lanjut. juga selamat pagi. Oma Leli, pagi, selamat pagi. Mama Leli. Iya, kita ucapkan selamat pagi buat sahabat BW yang ada di YouTube. Shalom, selamat pagi. Shalom, shalom. Shalom, selamat Shalom. pagi. Selamat pagi. Tetap semangatnya apa saudara? Jangan Jangan kasih Jangan kendor. kasih kendor. Jangan kasih kendor. Oke, kita tepuk tangan sama-sama yuk di hadirat di hadirat Tuhan. Ngomong kok beribet diat-diat. Iya, ini efek karena kelamaan mati lampu dari siang sampai malam semalam ini ya. Tapi Wah, puji Tuhan ya, setelah menelpon 2 kali pelaporan kami direspon, dan puji Tuhan semalam nyala juga itu lampu ya. Semua karena anugerah Tuhan ya. Yang penting amin. kita kalau telepon baik-baik aja, jadi supaya apa? Kita juga bisa memahami petugas yang ada di lapangan ya, karena kita tidak tahu teknikalnya seperti apa. Namun yang pasti saudara, jangan sampai hati kita atau iman kita mengalami mati. Untuk itu kita harus tetap percaya dan memastikan bahwa dengan mengikuti BW kita tetap semangat dan bersuka cita. Amin. Tetap Amin. harapan dalam Kristus. Oke. Kita mulai yuk Bapak Ibu dan sahabat BW semuanya, supaya hari ini tidak terlalu menyita waktu, karena mungkin ada yang sudah punya planning lebih awal ya, ada bepergian atau semalam habis kena macet, jadi masih terasa lelahnya. Baik, kita mulai satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan ini. Dan untuk segala sesuatu ada waktunya. Kami belajar banyak hal melalui pertemuan BW ini. Biarlah kami semakin bertumbuh dan kami semakin menjadi pelaku-pelaku firman, karena kami selalu diberitahu setiap pagi sebelum kami beraktivitas, rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu terungkap dan tersingkap. Untuk itu pakailah hamba-Mu dalam mengajar, menyingkapkan makna di balik setiap apa yang kami baca dan pelajari, termasuk juga hari ini. Tidak hanya kami yang di Zoom maupun juga yang di YouTube, Engkau sama-sama tuntun dan berkati. Engkau sama-sama pulihkan kalau ada yang mengalami luka, Engkau sama-sama sembuhkan kalau ada yang mengalami sakit, dan Engkau sama-sama berkati kalau ada yang membutuhkan berkat daripadamu. Namun kami percaya penyertaan-Mu tidak akan pernah jauh daripada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin di tempat kita masing-masing ya. Baik saudara, kita mau minta tuntunan Roh Kudus untuk datang supaya kita tetap fokus di hadapan tata kasih karunia Tuhan, sehingga apa yang kita pelajari hari ini memberikan kita kekuatan yang baru. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku.
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Urapi setiap kami, penuhi setiap kami, agar urapan kuasa Roh Kudus itu mengalir, memenuhi kami, memulihkan, menyembuhkan, dan membebaskan hidup kami. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Katakan amin. Amin. Yes, yes, yes. Ya, saudara. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus hari lepas hari, senantiasa setiap saat. Amin. Ya. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, nanti siapa yang menghibur kita kalau kita lagi sedang ada persoalan dan masalah, ya. Juga tanpa Roh Kudus kita tidak akan sanggup mengerti apa yang kita dengar, sekalipun kita sudah dijelaskan, ya, tentang bagaimana makna dibalik apa yang dipelajari, ya. Tapi saudara, hari ini kita sangat menarik karena apa? Karena kita hari ini masuk dalam pasal yang baru, ya. Namun kita tidak membahas semua, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai bekal Bapak Ibu dan sahabat BW semuanya memulai hari ini atau menjalani hari ini, dan sambil ya menikmati akhir pekan, namun tidak dengan perasaan yang galau lagi, ya. Karena perasaan galau lagi itu bisa muncul kapan saja, di mana saja, dan disebabkan oleh apa saja.
Mungkin juga salah satunya adalah disebabkan oleh sesuatu yang saya sebutkan hari ini, di mana kadang-kadang pagi misalnya atau malam kita lagi ngerasa enak, tiba-tiba pagi ini kok ngerasa hidup nggak adil ya, terasa di titik di mana nggak adil ya. Bukan berarti kita tidak mengucap syukur, bukan berarti kita tidak mengerti, kan sudah ngerti firman Tuhan. Ini hal yang sangat natural sebagai manusia ya, saudara ya. Artinya kita sudah berdoa, tapi kenapa ya kok keadaan belum berubah? Itu wajar. Ya, kita sudah bekerja keras, kok hasilnya belum kelihatan. Kita sudah melayani Tuhan, tapi kok justru oke lah, menghadapi pergumulan itu biasa. Tetapi kok hasilnya beda ya sama yang lain. Nah, itu hal yang biasa. Nah, di dalam Ayub pasal 8 ini juga sama. Nah, yang menarik, kita sudah mendengar apa yang disampaikan atau respon dari Elifas. Nah, hari ini kita mau mendengar satu masukan nih dari sahabat keduanya Ayub yang bernama Bildad. Ya. Kita akan belajar di tengah perkataan Bildad ada beberapa prinsip yang setelah saya renungkan itu sangat berharga, dan itu yang ingin saya bagikan buat saudara sahabat BB semua. Ya, yuk kita buka Ayub pasal ke-8. Bildad membela keadilan hukuman Allah. Itu perikopnya ya, kita baca dari ayat pertama ya. Maka berbicaralah Bildad orang Su'ah, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Wah, ini buat saya berharga banget ya di ayat yang semua ya, terutama di ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita bisa melihat bahwa ayat yang ke-6 dan ke-7 ini menggambarkan bagaimana kasih sayang Tuhan yang memang begitulah adanya ya, Tuhan Allah kita. Dia siap untuk bangkit dan Dia siap untuk melakukan sesuatu buat saudara dan saya. Jadi sekalipun kita sekalipun misalnya kita sudah berdoa, lalu kemudian kadang-kadang suasana hati kita suka berubah. Ingat saudara hari ini bahwa kita masih punya Tuhan yang dari zaman sebelum inkarnasi sampai Ia inkarnasi, itu sifatnya adalah siap membela saudara dan saya. Namun dengan catatan kita harus bersih dan jujur. Artinya apa? Kita harus bersih. Dan jujur itu kita harus kudus luar dalam. Ya. Jadi akhirnya muncul ke satu kesimpulan bahwa bagaimana Bildad melihat penderitaan Ayub dan dia menyimpulkan ya. Karena bagi dia memang di sini kembali ya, saya ingin mengingatkan bahwa tidak semua pandangan sahabatnya Ayub itu dibenarkan 100%. Ada beberapa dasar pemikiran yang memang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Akan tetapi perkataan sebagai seorang sahabat beberapa poin dibenarkan oleh Alkitab. Dan ini yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita atau ada orang yang melihat kita menderita itu dihukum oleh Tuhan, atau kita mengalami masa sulit itu akibat dosa kita, ya biarkan saja, nggak apa-apa. Itu kan penilaian orang. Yang penting kita jangan jatuh dan masuk terburu-buru ke dalam hal seperti itu. Karena kan ingat, apa yang kita lalui itu bisa juga sebagai sebuah ujian kesetiaan atas kita kepada Tuhan. Ya. Nah, ayat 1 sampai ayat ke-4 ini
bicara mengenai sesuatu yang adil, sesuatu yang benar, sesuatu yang ketika ada penghakiman itu win-win solution, kira-kira gitu ya. Karena ada unsur kata mizvat di sana ya. Mizvat itu bicara mengenai berkeadilan, bicara mengenai kalau mengambil keputusan itu benar dan itu bisa win-win solution, sama-sama baik untuk kedua belah pihak ya. Makanya Bildad mengatakan, ya masakan Allah membengkokkan keadilan, intinya seperti itu ya. Ketika dia gambarkan anak-anakmu kalau misalnya melakukan pelanggaran, Allah membiarkan mereka itu dikuasai oleh pelanggarannya, tapi kamu tidak dibiarkan. Ini bukan bicara Allah tidak mengasihi dan menyayangi anak-anaknya Ayub ya. Akan tetapi perlindungan dan kedaulatan Allah tetap ada gitu. Cuman memang Bildad sama seperti Elifas menganggap semua penderitaan manusia itu pasti akibat dosa pribadi manusia itu sendiri. Padahal kan tidak semuanya ya. Karena kalau semua penderitaan akibat dosa pribadi, lalu bagaimana dengan Kristus? Kristus kan tidak berdosa, tapi dia harus menderita di kayu salib. Justru melalui penderitaan Kristus kita ditebus dosanya. Ya, jadi ini nggak nyambung. Ya, kita tidak boleh berprinsip ke arah sana. Tapi apa yang saya sampaikan di awal itu adalah poin-poin yang bisa dibenarkan sebagai pertimbangan ya, sebagai pembelajaran. Jadi kalau kita bangun tidur jangan pernah berpikir sebuah kesalahan nih gitu, jangan ya. Karena justru sebuah kesalahan terbesar manusia ya, kita sebagai manusia adalah kalau kita selalu menilai seluruh hidup kita itu hanya dari satu jenis musim kehidupan. Padahal Tuhan itu melihat awal, proses, dan akhir. Apakah berentetan? Tidak. Langsung dalam waktu yang sama atau bersamaan. Berbeda dengan kita. Kalau kita kan awal, proses, akhir kita hanya bisa menjalani. Tapi kalau Allah, Ia yang mengerti segala sesuatunya. Sama seperti perumpamaan yang disampaikan, ya bukan perumpamaan, sebuah kesaksian ya disampaikan di salah satu kitab murid Yesus, yaitu di Yohanes pasal 9 ya. Bagaimana seorang buta sejak lahir. Saya persingkat aja, nanti Bapak Ibu baca setelah BW ini ya. Intinya adalah kan dipertanyakan tuh, ini orang buta sejak lahir nih siapa yang dosa gitu, siapa yang berdosa. Kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus juga mungkin sudah pernah membaca kitab Ayub. Ingat saudara, kitab Ayub ini ada sebelum ya, sebelum Allah inkarnasi. Jadi pasti sudah belajar gitu ya sebagai seorang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus menjawab apa? Ini semua dinyatakan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dan nama Allah dipermuliakan. Kira-kira demikian. Jadi Yesus langsung membenarkan persepsi atau pandangan atau pendapat murid-muridnya sejak awal. Nah itu sebabnya sangat baik kalau saudara dan saya setiap pagi sebelum kita beraktivitas, kalau kita dibenarkan oleh firman Tuhan, itu adalah hal yang sangat-sangat baik. Daripada kita pagi nggak baca Alkitab, kita udah ngejalanin dulu, kepentok masalah, baru baca Alkitab. Ya sayang kan gitu. Tapi kalau dari awal kita sudah dibekali oleh firman Tuhan, kita sudah dituntun dan sudah diberikan kisi-kisi, maka kita menjadi lebih berjaga-jaga dan lebih berhati-hati. Dan kita tidak akan menjadi pribadi yang terlalu cepat untuk menyimpulkan, wah saya gagal nih, wah Tuhan meninggalkan saya kayaknya nih, nggak ada harapan lagi nih kayaknya nih ya. Kita tidak akan seperti itu ya. Karena apa? Karena yang tentunya semua itu ada ceritanya. Ya, seperti tadi malam. Saya tidak akan bisa menceritakan apa yang terjadi tadi malam kalau itu tidak saya alami. Ya, saya bilang tadi kan ada sempat mati lampu di jam sekian. Artinya apa saudara? Saya menyadari bahwa oh iya ya, ketika dalam situasi yang buruk, ini adalah hal yang bisa saya ceritakan pada akhirnya. Lalu saya mengambil sebuah kesimpulan, ini akan menjadi cerita.
Iya, terkadang kalau kita compare atau kita bandingkan dengan pencapaian orang lain, fokus di situ, langsung kita akan kayaknya saya gagal. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang menerangi pikiran kita tidak menjadi gelap. Sehingga kita kembali sadar, oh enggak, ini adalah Tuhan izinkan karena apa? Ini akan jadi cerita nanti. Kalau tiba ujuk-ujuk berhasil, ujuk-ujuk sukses atau tidak pernah ada masalah, lalu apa yang bisa diceritakan gitu ya? Ya, tapi jangan bikin masalah supaya ada cerita. Ya saudara ya, yang saya sampaikan ini adalah supaya apa? Memberikan sebuah semangat dan motivasi Bapak Ibu. Kalau ada masalah, kalau ada hal yang terjadi di luar dari yang kita kehendaki, enggak usah marah-marah, enggak usah ngomel-ngomel, lalu enggak usah kita komplain-komplain. Sebab apa? Ingat, ini Tuhan izinkan supaya ada cerita dalam hidup saya. Toh tidak untuk selama-lamanya kita mengalami yang namanya seperti yang saya alami semalam ya, mati lampu atau misalnya masalah, kan tidak selamanya. Pada akhirnya itu pasti ada jalan keluar. Amin. Sama, tidak selamanya kita berkekurangan. Pada akhirnya pasti kita akan berkecukupan. Tidak selamanya kita akan sakit. Pada akhirnya kita akan disembuhkan. Tidak akan selamanya kita ini terluka. Karena pada akhirnya kita akan tersenyum karena kita sudah dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Ya, kasih jempolnya. Iya. Lambaikan tangan buat semua yang ada di YouTube. Oke, kasih senyum yang manis. Haleluya. Mari pejamkan mata kita satu di dalam doa. Hari ini pesan Tuhan sederhana. Tuhan belum selesai menulis cerita dalam hidup Anda. Jadi apapun yang kau sedang hadapi dari semalam, minggu lalu, bulan lalu, atau beberapa minggu lalu, biarkanlah itu terjadi dengan sikap yang benar. Kita jalani bersama dengan tangan Tuhan yang selalu menuntun kita. Janjinya, asalkan kita bersih dan jujur, Ia siap membela kita. Bahkan Ia selalu menyertai kita, dan dengan tangan kanannya Ia membawa kita kepada kemenangan. Mari kita perhatikan dan mari kita sikapi hal-hal yang sederhana ini, karena inilah kunci kehidupan orang percaya yang berbahagia. Ketika kita sebagai manusia hanya bisa melihat awal, proses dan akhir dalam satu pandangan saja, yaitu lurus ke depan atau menoleh ke belakang di waktu yang berbeda, tetapi Tuhan melihat proses itu di waktu secara bersamaan. Percayakanlah segala apa yang kita akan lakukan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah pengertian dan pemahaman kami ya Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Selain kami juga membawa tempat di mana kami tinggal dan bekerja, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi yang sedang dalam keadaan tidak baik, bangsa dan negara kami yang memang dalam keadaan butuh pertolongan dan tuntunan daripada-Mu. Biarlah itu semua didapatkan ketika kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Apa yang kami lalui kemarin, di hadapan-Mu kami minta maaf kalau kami sempat lupa bahwa kami telah diajarkan setiap pagi. Dan biarlah hari ini kami tetap menjaga sukacita di dalam Engkau. Kami tetap menjaga bersih kelakuan kami, jujur dalam kehidupan kami, kudus di luar dan dalam. Karena Engkau ada di pihak kami dan Engkau siap membela kehidupan kami apapun yang sedang terjadi. Bukalah tangan saudara dan percayalah ketika engkau membuka tanganmu, berkat surgawi diletakkan di tanganmu dan Ia akan melawat dan mengurapi engkau. Inilah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah yang menyertai dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sesungguhnya berkat ini layak engkau terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk
memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang mengerti pesan Tuhan hari ini dan siap melakukannya dan mau mengabarkan kepada yang lain. Sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan meriah untuk kemuliaan Allah di atas hidup kita. Be worshipers, mana suaranya saudara? Jangan kasih kendor. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sebelum kita Ya Buna-Buni, Bapak Ibu semua memberkati kita. Terima kasih Abuna. Terima kasih ya Bunda Abdi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus Buna, memberkati. Buni, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, makasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Buna. amin, pasti diberkati Bapak Ibu ya, pasti diberkati ya. Oke, sebelum saya tutup, mohon doanya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa datang di ucapan syukur Gereja Tuhan OIC, mohon doanya, dukungan doanya itu sangat-sangat kami butuhkan. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau datang, kami mau menginformasikan itu dimulai jam 10 pagi. Di lantai 26 Gedung Pakuan Tower Kota Kasablanka Jakarta Selatan sambil Mall Kota Kasablanka di RAP ya. Hari Minggu jam 10 pagi mulainya sampai ya mungkin sampai setengah 12 sudah selesai atau jam 12 paling enggak ya. Oke Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, dan mungkin saya belum tahu apakah itu akan ada di YouTube live streaming atau tidak, tapi yang pasti kita sama-sama berdoa, kita sama-sama melayani dan sama-sama percaya bahwa urapan Tuhan datang di setiap ibadah kita. Oke, sampai jumpa di hari Senin ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati sahabat BW semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye. Kasih Abuna Abuni. Buleri. Ibu saya.